yang tidak pernah bisa mengampuni ayahnya, mereka tidak punya hubungan dengan Tuhan yang baik. Saudara yang tidak pernah bisa mengampuni suamimu, saudara tidak akan pernah ngerti cintanya Tuhan sebagai suami. Jadi pagi hari ini, kalau kita pengen menerima segala sesuatu, mulailah berkata, selidiki hatiku Tuhan. Sembuhkan aku. Karena begitu hatimu benar, cara pandangmu benar, apapun yang kau hadapi. Mana Sorgawi. Saudara, sampai hari ini saya belum pernah lihat seorang hamba Tuhan yang berani membuka keadaan dirinya, bertobat, mengaku seperti ayah saya. Dan buat saya itu adalah kehormatan. Dan saya berkata beliau bukan orang sempurna. Karena kita tidak ada yang sempurna. Saudara, pertama kali saya melihat dia berzina umur 3 tahun. Saudara, itu dia masih dokter. Dan kami punya rumah, saudara. Tapi saudara, dan singkat cerita, saya melihat dia mencium perempuan lain. Saudara, dan walaupun saya baru umur 3 tahun, saya bisa ngerti ya. Harusnya papa saya mencium mama saya, tidak mencium perempuan lain. Dan hari itu saya nangis, saudara. Saya bilang, Tuhan. Saya nggak bisa ngomong apapun. Saya cuma ngomong Tuhan, Tuhan. Dan itu adalah anugerah karena saya dari kecil. Walaupun ayah saya dokter bukan pendeta. Setiap jam 5 pagi ayah saya ajak kami berdoa. Walaupun kami ini doa sembari ngantuk, bahkan sembari tidur. Ayah saya setiap jam 5 pagi berdoa. Saya harap setiap kita pulang benahi mezbah keluarga. Karena mezbah keluarga adalah permulaan dari apa? Pemulihan. Saudara, tidak peduli saudara punya anak dimanapun, saudara bisa buat mezbah keluarga. Bukankah hari ini kita bisa online? Ya. Dan saya mau bersaksi mezbah keluarga yang ayah saya buat dari sejak saya dalam kandungan. Tidak pernah sia-sia. Sampai hari ini saya lihat buahnya. Saya lihat buahnya. Saudara, mezbah keluarga itu membuat setiap kami ya seperti punya pagar. Apapun yang terjadi kami tidak keluar dari pagar itu. Nah, saudara, balik. Karena mezbah keluarga itulah saya bisa berteriak, Tuhan, Tuhan. Dan pada saat seperti itu bayangkan anak umur 3 tahun. Tiba-tiba ada suara sangat jelas di hati saya. Justru untuk itulah kamu harus berdoa. Saudara, dan tiba-tiba saya nggak pernah sakit. Tiba-tiba saya nggak tahu dari mana. Saya nggak sakit lihat ayah saya seperti itu. Tapi saya justru tahu dia butuh saya doakan. Dan hari ini kalau saudara sakit melihat hamba Tuhan. Melihat ayah, suami. Mari teriak berkata, Tuhan. Buat aku bisa mendoakan. Dan mengampuni. Dan bukan menghakimi. Sekali lagi sembuh. Mengampuni. Itu tidak untuk kepentingan orang lain, saudara. Tapi untuk kepentingan kita. Mereka yang tidak pernah bisa mengampuni ayahnya. Mereka tidak punya hubungan dengan Tuhan yang baik. Saudara yang tidak pernah bisa mengampuni suamimu. Saudara tidak akan pernah ngerti cintanya Tuhan sebagai suami. Jadi pagi hari ini, kalau kita pengen menerima segala sesuatu, mulailah berkata, selidiki hatiku Tuhan. Sembuhkan aku.
Karena begitu hatimu benar, cara pandangmu benar, apapun yang kau hadapi, seperti lagu yang kita nyanyikan, di setiap musim. Di setiap musim ada engkau. Saudara, hidup saya tidak pernah gampang dalam tanda kutip. Tetapi pada waktu tadi menyanyikan, saudara, lagu yang dinyanyiin tadi itu lagu kuno semuanya, saudara. Dan buat saya itu jadi nostalgia, saudara ya. Saudara, pertama yang kau yang terindah. Saudara, lagu itu itu diciptakan pada waktu saya ada di Belanda. Dan lagu itulah diciptakan waktu saya masih sekolah di Belanda dan ngalamin sangat banyak. Ngalamin kesusahan, ngalamin pelecehan, ngalamin tidak ada duit. Dan saya melihat di situ saya berjalan sama Tuhan. Pada waktu tadi dinyanyikan lagu itu, tiba-tiba saudara, saya ingat semuanya. Dan saya bilang, Tuhan, terima kasih buat ukiran cinta. Tiba-tiba saya ingat, waktu saya tidak ada uang sama sekali di Belanda. Saya cuma bilang, Tuhan, saya mesti bayar sekolah besok. Dan saya benar-benar tidak ada uang sama sekali. Besok. Dan hari itu Tuhan bilang begini, kamu tidak percaya ya aku bisa ciptakan uang? Saya bilang, aku percaya Tuhan. Tuhan bilang, ya sudah, muji Tuhan aja. Sepanjang hari itu saya cuma muji Tuhan. Saudara, besok mesti bayar terakhir. Kalau enggak, DO. Kalau enggak, saya berarti enggak bisa tugas akhir dan ujian. Saudara, tapi sepanjang hari saya nyanyi. Saya bilang, Tuhan, saya mau lihat penciptaan uang. Dan saya nggak tahu, saudara, bagaimana caranya. Dan Tuhan nggak tolong, nggak ada yang ngasih sampai besok pagi jam 8. Padahal saya mesti bayar jam 9. Saudara, dan jam 8 itu tiba-tiba Tuhan bilang begini, bongkar lacimu. Saudara, saya bongkar laci saya, itu laci di depan, di ruang tamu. Saudara, dan ada sebuah amplop. Sampai hari ini saya masih ingat amplopnya. Warna biru muda, ada gambar bunga. Dan ditulisnya, buat kekasih Tuhan. Saudara, dan di dalamnya ada 4.000 gulden buat saya bayar uang sekolah. Sampai hari ini saya tidak tahu itu dari siapa. Kalau orang memberi, kenapa dia taruh di laci dan paling bawah? Kalau nggak ketahuan? Saudara, tetapi kalau Tuhan, saya mikir, waduh, masa Tuhan nyiptain uang ya? Itu ya. Saudara, pokoknya saya nggak tahulah dari mana. Hari itu saya nggak pernah berpikir ini caranya bagaimana. Tapi hari itu saya cuma bilang, Tuhan, terima kasih. Buat satu lagi bukti cinta, bukti keajaiban, bukti anugerah. Saudara, tadi waktu lagu dinyanyiin, saya cuma bilang, Tuhan, pagi itu jam 8 pagi, aku lihat surat cintamu. Tiba-tiba tergambar lagi laci yang saya tarik. Dan di situ ada tulisan buat kekasihku. Saya cuma bilang, thank you Tuhan. Kalau saya boleh mengalami hal-hal seperti itu. Seandainya saya ini kaya, sangat diberkati, uang melimpah, saya tidak akan pernah ngalamin itu. Dan saya cuma bisa bilang, thank you. Thank you Tuhan. Saudara, dia kekasih, dia Bapa. Dia segalanya buat kita. Dan saya berharap setiap saudara, siapapun engkau. Kalau saudara bilang, Bu, saya miskin banget. Langsung bersorak-sorai. Saya juga mau ngalami Tuhan. Bilang aja. Tapi kalau saudara bilang, Bu, saya kaya. Ya bilang aja, Tuhan kasih saya yang lebih gede lagi. Ya. Buat saya lihat yang lebih ajaib lagi. Yang saya bisa tahu. Kekayaan saya tidak bisa buat itu. Tapi engkau bisa buat itu. Dia Tuhan yang terlalu ajaib. Dia Tuhan yang terlalu dahsyat. Biarlah hatimu dipulihkan.
hatimu dipulihkan. Maka saudara akan bisa nyanyi dengan pengertian bahwa di setiap musim. Musim panas, musim dingin, musim kekurangan atau musim saudara yang paling saudara berlimpah, ada Tuhan di situ. Ada Tuhan di situ. Hari ini saya rindu setiap hati dipulihkan. Hari ini saya rindu mereka yang saudara mungkin sudah suam, pelayanan sudah kebiasaan, saudara nyanyi udah gak ada rasa, saudara teriak dan bilang, pulihkan aku Tuhan. Pulihkan, rebut lagi jiwaku, tembusi aku sampai yang paling dalam. Jangan sampai kita ada di puasa tapi ini jadi kegiatan. No, ini tidak boleh jadi kegiatan, tapi ini harus jadi pemulihan. Amin. Setiap saudara akan pulih dengan ajaib. Mari kita lihat yang kedua. Saudara, yang kedua adalah ekonomi. Mari kita baca Yoel 2 ayat 24 sampai 26. 3, 2, 1. Tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim di antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak, menjadi kenyang. Kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Amin. Saudara, tapi kita lihat di sini. Ada banyak belalang dalam hidup ini. Saudara, tapi juga dikatakan tentang tentara. Saudara, ada banyak orang tidak pernah mau jadi tentara Tuhan. Mereka tidak terlatih dalam segala hal. Akibatnya iblis sembarangan mengacaukan hidupmu. Ayatnya berkata iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, melihat dan mencari siapa yang bisa ditelannya. Betul? Berarti ada yang bisa, ada yang enggak. Betul? Nah, seandainya nih ada yang tiduran, sama ada yang pakai api. Yang bisa ditelan yang mana? Yang tiduran. Seandainya yang satu, saudara ya, wah perkasa saudara. Kalau nembak sekali nembak, dia saudara ya kena pasti. Sama yang satu, saudara nggak pernah megang pistol. Kira-kira yang gampang ditelan yang mana? Yang gak pernah megang pistol. Nah, ini persoalan. Saudara ini anak Tuhan, apakah saudara memperlengkapi hidupmu dengan seluruh senjata Allah? Loh, yang amin cuma 2. Loh, persoalannya orang Kristen mungkin tahu. 1, pedang roh. Tapi kalau ditanya, ayo perang. Caranya gimana, Bu? Firman Tuhan pakai yang mana, Bu? Ya, saudara tidak terlatih jadi tentara. Karena itulah belalang pengerip, belalang apa saja saudara, menghabisi hidupmu. Berapa banyak dari saudara sapu bersih? Nah, ya, saya selalu berkata pagi itu simple SMA. S-nya apa? Sapu bersih. Saudara mulai berkata, di dalam nama Yesus aku sapu bersih semua rencana iblis yang bukan dari Tuhan. Setiap roh-roh, jebakan-jebakan, perkara-perkara yang menipu, rencana manusia yang jahat, apapun yang bukan dari Tuhan, yang membuat aku rugi, anak-anakku sakit, aku hancurkan dalam nama Yesus. Mungkin cuma 1 menit. S-nya. Tapi efeknya ajaib sekali. Saudara, seorang teman saya bersaksi, setiap pagi biasanya dia sapu bersih. Hari itu karena dia mesti cepat-cepat saudara, dia nggak sapu bersih. Dan kemudian saudara sampai di pasar loh saudara, dia ditepuk orang. Dan dibilang gini, Bu, saya butuh jahe. Ya jahe di sebelah sana. Bisa nggak Bu tolong ikut saya? Saudara, singkat cerita ya, saya kalau diceritain panjang, dia mau di
Saudara tahu ya, dihipnotis supaya dapat hilang duitnya. Tapi untung saudara, begitu dia dikenain seperti itu, dia mulai berbahasa roh. Dia ratasi, dia bilang, kenapa nih ya, saya kok enggak enak. Saudara, dan orangnya gagal. Dia bilang, dia coba tepuk-tepuk, enggak mudeng-mudengan saudara ya, enggak kena. Tetapi kalau kita ini, saudara, dia bilang begini sama saya kalau sapu bersih ya Bu, semua sehari itu berjalan dengan baik. Ini lupa sapu bersih aja, dicoba. Saudara, kita tidak pernah tahu di mana kita ketemu kuasa-kuasa kegelapan. Hari itu saya jalan-jalan sama keponakan saya. Keponakan saya waktu itu masih kecil saudara, masih 15 tahun, yang perempuan. Namanya Rahel, AL panggilannya. Saudara, saya jalan-jalan sama keponakan saya umur 15 tahun. Tapi saya juga bersyukur. Kami ini semua terlatih saudara dari sejak kecil. Saudara, dan dia cuma ke WC di mall Taman Anggrek. Saudara dipukul sama orang. Bam. Sama dihipnotis. Saya tidak tahu apa yang dia mau buat orang ini. Tapi karena keponakan saya ini, saudara, penuh dengan roh. Dan kemudian setiap hari baca firman. Setiap hari terlatih dalam perang. Saudara, dipukul, yang teriak keluarnya apa? Keluarnya gini, dalam nama Yesus. Saudara, otomatis pada baru umur 14 tahun. Terus kemudian yang kedua setelah itu munculnya bahasa roh. Kiaratasya. Saudara, itu orang gede laki. Langsung pingsan. Bang. Saudara. Akhirnya terjadilah kehebohan. Saudara, dan ketahuan ini orang menghipnotis sudah sangat banyak. Saudara, perempuan diculik. Kemudian ada yang diambil uangnya. Ada yang dikuras ATM-nya. Dan ini cuma sama anak 14 tahun. Saudara, ditepuk. Dan langsung reaksinya, dalam nama Yesus. Bam, saudara. Saudara gak mati, pingsan. Walaupun jatuh terus bangun lagi saudara. Langsung sama polisi ditangkap. Sama satpam lah di situ. Sekali lagi, seberapa kita itu melatih diri. Saudara, kalau saudara tahu yang namanya ketentaraan. Saudara tidak bisa sembarangan tingkat 1 dapat pistol. Enggak. Saudara, kau harus latihan. Sampai boleh dipercayakan pistol. Berapa banyak dari saudara latihan deklarasi. Latihan perang sama iblis. Latihan mengikat kuasa-kuasa kegelapan yang ada di sekitarmu. Saudara, ini baru sapu bersih. Saudara, M-nya malaikat. Tahukah saudara bahwa ada banyak malaikat yang selalu ada di sekitar kita. Tapi tidak pernah diaktifkan. Dan saudara, malaikat ini makanannya penyembahan ya. Jadi kalau saudara tidak banyak nyembah, malaikatnya kabur. Saudara, hari itu saya pergi ke satu tempat. Saudara, dan tempat ini dulu tempatnya praise and worship. Dan kemudian pada waktu COVID, saudara, mereka ini online. Jadi yang nyanyi cuma beberapa orang. Saudara ya, terus kemudian direkam. Tapi hari itu saudara, saya dipanggil buat khotbah. Nah, saya ini memang rada keras kepala kan. Saya bilang begini, kalau saya khotbah minimal datangkan 50 orang. Karena saya nggak mau kalau suruh khotbah di depan kamera, nggak seru kata saya ya. Datangkan 50 orang lah, mau berjarak-jarak boleh, tapi minimal datangkan 50 orang. Saudara, akhirnya sama mereka didatangkan 50 orang, mereka mau rekaman online. Saudara, waktu saya masuk saudara, saya bisa lihat sangat jelas. Malaikat itu mungkin ada sekitar 5 kali saudara ya. Itu memberi hormat saya. Terus ngomong begini sama saya. Saya ikut ya pindah ke Mahanaim. Di sini gak ada makanan. Saudara, dan saya senyum. Saya bilang gini, tunggu ya. Saya nanti bilang sama gereja di sini. Kalau mereka gak mau bikin kebaktian lagi, udah ikut saya ke Mahanaim. Saudara, sekali lagi. Ya, kalau saya pergi kemanapun, ya, nanti kalau saya ke gereja saudara, kalau gereja saudara tidak ada makanan, malaikat ikut saya terus.
banyak makanan, saudara. Ya, sangat banyak makanan. Setiap hari ada makanan di tempat kami, yaitu pujian dan penyembahan. Saudara, sampai ada orang Inigo. Saudara, Inigo itu adalah orang yang dari lahir memang bisa melihat alam roh ya. Saudara, dia bilang begini, saya belum pernah lihat tempat sekian banyak malaikatnya. Saudara, tapi hari itu ada Dr. Jedediah Tam, kalau saudara tahu. Saudara, dia datang ke tempat saya dan dia bilang begini, wow, bagaimana mungkin malaikat sebanyak ini di tempat ini. Saudara, kemudian ada satu hamba Tuhan lagi dari namanya Bapak Charlie dari Kanada. Saudara, dan dia bilang sama, dia datang ke tempat saya, dia gele-gele kepala. Bagaimana sampai malaikat sebanyak ini? Saudara, dan kalau saudara tidak percaya, saudara bisa dengarkan YouTube-nya Tony Daud. Tony Daud bilang, kalau saudara mau ke Mahanaim, saudara akan tahu malaikatnya gede-gede di sana. Saudara, kenapa? Dan dia bilang jelas loh, nggak semua tempat ada malaikatnya. Apakah di rumah saudara ada malaikat? Di rumah nyembah nggak? Kalau di rumah nggak nyembah, malaikatnya bilang ikut Bu Iin. Siapa yang nggak nyembah? Saya umumkan nih, malaikat ikut saya. Banyak orang rumahnya tidak pernah dijaga sama Tuhan. Kenapa? Dan tidak nyembah. Tapi kalau saudara ada malaikat, rumahmu nggak dikunci pun tidak bisa masuk malingnya. Karena ada Tuhan yang ajaib. Ibu Nani pernah mengalami yang ajaib sekali. Saudara, rumah Ibu Nani di Jalan Kesambi itu dulu ya, sekarang sih lumayan lah, ada banyak yang besar-besar. Tapi dulu kurang lebih 10 tahun yang lalu, dia satu-satunya rumah paling mewah, paling besar. Wow, saudara. Kalau saudara ke situ rumahnya kecil-kecil, tiba-tiba di tengah bam, saudara ya. Rumah kuatnya banget. Dan itulah rumahnya Bu Nani. Karena dia notaris dan suaminya kontraktor dan Tuhan memberkatinya. Tapi hari itu suaminya sudah meninggal. Anaknya di Kanada. Saudara, dan semua orang tahu rumah itu sepi sekali. Saudara, dan satu malam, saudara 7 orang rampok datang. Mau menghabisi atau merampok rumah itu. Saudara, tetapi yang kita bingung. Saudara, mereka itu cuma di depan gemetar, saudara. Di depan rumah gemetar. Akhirnya saudara, karena di depan rumah gemetar, ada polisi lewat. Polisi yang telepon Bu Nani. Bu, itu ada 7 orang di depan rumah ibu, ngapain? Saudara, akhirnya Bu Nani turun, panggil polisi, panggil teman dan sebagainya. Ditanya, loh kalian siapa? Dia gemetar. Itu siapa Bu? Yang ngawal rumah ini gede-gede. Ya, sampai besarnya ada yang 2 meter. Kita bingung, gak ada soalnya. Kami bingung, saudara. Bu Nani bingung. Gak ada satupun. Tapi ini rampok 7 orang. Lihatnya berapa? Banyak. Saudara, pengawal gede-gede. Dan karena itu mereka juga gak berani lari. Mereka bilang mereka dikepung sama orang ini. Sekali lagi kita punya malaikat, saudara. Dan malaikat kita siap. Malaikat ini yang membuat saudara juga tidak bisa dicuri, ditipu. Saudara, dan ekonomimu akan membuat terus diberkati dalam segala hal. Tapi siapa yang mengaktifkan malaikat? Kita. Dan apakah saudara buat itu setiap pagi? Saya aktifkan malaikat setiap pagi. Untuk menjaga, untuk saudara ya, untuk ikut menyembah, untuk juga saudara mengambil berkat dari utara, selatan, barat dan timur. Amen. Saudara, dan saya aktifkan. Jangan biarkan malaikatmu nganggur, saudara. Amen. Saya berdoa, saudara aktifkan malaikat. Amen. Tapi ada yang akhir adalah ambil yang dari Tuhan. Saudara, Tuhan bilang kalau saudara ini kekurangan hikmat, ambil. Minta
Saudara tinggal tumpang tangan loh, minta dalam nama Yesus. Tapi banyak orang tidak minta. Dan akibatnya saudara tidak punya ide. Saudara, seseorang teman saya, dia ditinggal, suaminya meninggal. Saudara, dan pada waktu itu dia bilang gini, Bu, saya benar-benar tidak punya uang. Saya bilang, kenapa Tuhan bawa pulang suamimu? Jangan marah, jangan curiga. Karena Tuhan pengen berkati kamu, sangat dahsyat. Selama ada suamimu, kamu nih males, kamu nih juga selalu berpikir, sudahlah yang kerja suami. Dia bilang, betul sih Bu, ada banyak lagi alasan. Tapi kurang lebih salah satunya itu. Dan saya bilang, mulai tumpang tangan ke kepalamu dan berkata, Tuhan, aku ambil hikmat dan kasih aku ide. Saudara, waktu dia tumpang tangan, malamnya saudara, dia mimpi bikin roti. Saudara, dan dia mimpi saudara rotinya lucu-lucu, kecil-kecil, enak-enak. Saudara, semua kecil-kecil. Saudara, dia bangun, nih orang gak pernah sama sekali bikin kue. Bangun, saudara, dia langsung bilang gini, amin. Dia jalan ke mall, sembari bahasa roh bilang gini, Tuhan beli apa ya, beli apa ya. Dia bilang, Bu, itu di otak saya, seperti komputer. Beli ini, tiba-tiba saya tahu caranya bikin talem, caranya bikin sus, caranya bikin risoles. Tiba-tiba saya tahu. Saudara, dan dia bikin kue kecil-kecil, dia mulai bagikan. Saudara, dia bagikan ke orang-orang, dia bilang cobain, semua langsung pesan 10.000 hari ini. Saudara, dia kaya raya bikin kue kecil-kecil. Saudara, sudah ada cabang di mana-mana. Dan dia bilang, kalau suami saya nggak pulang dan saya nggak teriak, ya, ekonomi saya pas-pasan. Tapi karena suami saya pulang dan saya teriak minta hikmat. Hari ini anaknya semua sudah lulus S2 dari luar negeri semua. Dia bilang, saya kaya raya. Hanya sekali mimpi dapat hikmat. Dia bilang, itu Bu, di otak saya nggak pernah berhenti. Terus saya bisa ciptakan kue baru. Kalau saya tinggal berdoa, Tuhan bikin yang baru lah, ide apa lagi, keluar lagi. Saudara, ini ilahi, ini surga, ini Tuhan kita. Amin. Saya sedikit mau cerita supaya ya terserahlah. Saudara mau percaya nggak percaya terserah. Karena yang untung saya bukan saudara. Yang ngalamin juga saya bukan saudara. Saudara, di surga itu ada restoran. Jadi kalau nanti saudara ke surga, jangan pikir surga itu nggak enak. Isinya cuma pujian penyembahan, terus gak ada apa-apa, taman doang. Enggak, saudara. Sangat ajaib, sangat indah, sangat luar biasa. Saudara, itu ada yang namanya, saudara ya, taman-taman terbaik, air terjun terbagus, saudara, bunga-bunga terindah, kebun-kebun terbaik, tapi juga ada restoran-restoran terbaik. Perpustakaan-perpustakaan besar. Saudara bisa terus belajar. Saudara, kalau saudara baca bukunya Robert Redden, terus Heaven is Real, bukunya Chonam, saudara kan tahu sama semuanya. Ya, nah saudara, salah satunya saya dibolehkan merasakan dan melihat surga. Dan setiap kali saudara, salah satunya yang saya paling suka adalah melihat kue-kue surga. Dan itu kue surga seperti yang ibu ini bilang. Saudara, ibu ini bisa suka ngobrol sama saya. Dia bilang, Bu, tiba-tiba di otak saya ada kue ini. Bu, tiba-tiba di otak saya ada kue ini. Saya bilang, saya tahu. Karena saya pernah lihat semuanya. Saudara, dan ini yang paling fresh yang baru saya alami. Saudara, beberapa hari yang lalu saya nyembah, saya masuk hadirat Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan, I love you so much. Saya pengen banget Tuhan, ya, dapat makanan surga. Saudara, dan tiba-tiba saya melihat 2 kue yang Tuhan kasih ke saya. Saya terima di roh. Saya belum bisa terima langsung ada gitu di sini, enggak, terima di roh. Kue yang pertama, saudara, itu mawar. Seperti mawar merah besar sini.
Dan Tuhan bilang cara makannya, ambil kelopaknya satu demi satu. Saudara, dan pada waktu saya ambil satu kelopak, saya taruh di lidah saya. Sekali lagi ini di roh. Saudara, itu harumnya seluruh tubuh, saudara. Dan itu melted, cair. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Dan Tuhan bilang, ini kue cinta nak. Kalau engkau memakannya, passion, gairah, cintamu akan menyala-nyala untuk aku. Jadi saudara tidak akan kehilangan ide. Kalau saudara ini terus dan terus masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara, satu lagi. Tuhan berikan saya roti tapi bentuknya bunga matahari. Dan saya bilang, wow. Tapi setiap kelopaknya itu warnanya beda. Ada 9 warna. Saudara, dan pada waktu saya makan, saya bilang, wih ajaib Tuhan. Yang saya makan pertama yang hijau. Warnanya saudara ya, rasanya itu mint. Kayak roti kering tapi mint. Saudara ya, kalau saudara pernah makan roti es mint ya, rasanya mint. Dan Tuhan bilang, nak, ini membawa kesegaran. Supaya engkau terus segar, engkau sanggup berjaga-jaga. Saya ambil saudara satu yang coklat. Rasanya kayak coklat tapi lembut sekali. Dan dia bilang, ini warna hineni. Biar di dalam hatimu terus ada kehambaan. Saudara, dan saya nggak cerita, ada 9 pokoknya ya. Nah, saudara, sekali lagi, kalau saudara ini dipulihkan, maka semua ini dikalahkan. Belalang-belalang yang membuat saudara miskin, membuat kita itu sakit, membuat kita bodoh, nggak bisa kerja, semua dikalahkan. Dan bukan berarti saudara diam tiba-tiba blok datang uang ya. Tapi tiba-tiba saudara kan punya ide. Saya punya seorang teman. Saudara, dia hamba Tuhan di satu kota. Dan pada waktu dia bilang, Tuhan ini COVID bagaimana? Tuhan kasih ide. Tuhan kasih idenya apa? Buat empek-empek unyil. Saudara, dan dia bilang, apa itu Tuhan empek-empek unyil? Empek-empek kecil. Dan Tuhan bilang, bikin online. Saudara, dan tiba-tiba booming sampai saudara sebulan untungnya 100 juta. Dan dia bilang, dulu saya berpikir kalau saya ini hamba Tuhan, saya nggak boleh kerja. Dan saya terus berpikir gini, Tuhan kenapa kau nggak berkati? Kenapa kau nggak berkati? Tapi pada waktu pandemik memang gerejanya ditutup. Saudara, nggak ada kolektor. Saudara ya, dan dia hampir kehilangan rumahnya. Karena dia masih, rumahnya itu sekalian buat gereja, dia cicil. Dan tidak ada pemasukan. Dan di saat itulah dia teriak sama Tuhan. Dan Tuhan bilang, buat empek-empek unyil. Sekali lagi dia bilang, saya ini goblok banget ya Bu. Saya 7 tahun jadi hamba Tuhan, miskin. Karena saya tidak pernah, dia bilang, mengaktifkan semua berkat Tuhan. Termasuk apa? Berkat untuk kerja. Termasuk apa? Kemampuan to get well, saudara. Saudara, ada banyak orang gak pernah praktekkan. Dan saya berdoa kita pulang, kita akan dipulihkan. Amin. Kitab Galatia. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia pasal 1. Salam. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini,
menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bagaimana Paulus menjadi rasul? Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Galatia pasal 2. Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena Ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat.
Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Paulus bertentangan dengan Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterus terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, "Jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Galatia pasal 3. Dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah, karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena
orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Hukum Taurat atau janji. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab, jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran, sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Galatia pasal 4. Tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sesungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapa. Mana Sorgawi.